Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Qabla bidayati ta'limina hayya nabda bi qira'atil Fatihah. Asallahu an yusahhila jami'a umurina wa asallahu an yu'tiya lana 'uluman nafi'ah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salafus salih. ثم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين والقراء المفسرين ونخص خصوصا كتاب صفحات في علوم القراءة وفتح المنة في فضائل القرآن وجميع مشايخهم وأصولهم وفروعهم. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mohon maaf gara-gara Gus Adin saya jadi telat juga karena saya balik di rumah, ada urusan, ada tamu, akhirnya kesini tambah telat lagi. Enggak apa-apa. Kemarin sudah sempat kosong berapa kali nggak ngaji, lumayan ya. Ini sudah terakhir ya hari ini ya. Pekan depan sudah UAS. Sampai halaman Indan 100. Aujuhu ikhtilafil qiraat itu tah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Aujuhu ikhtilafil qiraat. Beberapa wajah perbedaan qiraat. Jadi bab ini menjelaskan tentang aujuhu ikhtilafil qiraat. La khilafa, ora ono khilaf iku maujud. Tidak ada perbedaan bainal ulama, di antara para ulama, fi wujudin wa thubuti ikhtilafil aujuhil qiraiyah. Tidak ada perbedaan di antara para ulama dalam hal eksistensi dan adanya atau tetapnya perbedaan wajah-wajah qiraat. Jadi semua sudah sepakat bahwa ada aujuhu al-ikhtilaf dalam qiraat Qur'aniyah. Wa innamal khilafu lan angin pastinya utawi al khilaf, yaitu perbedaan. Wa innamal khilafu angin hanya saja perbedaannya iku fi hasriha terdapat pada batasannya, wa ta'yiniha dan penentuannya. Jadi semua qurra, semua ulama sepakat bahwa ada perbedaan wajah qiraat. Tapi yang berbeda itu adalah ketika batasan khilafnya itu di mana? Ini yang ada perbedaan. Fi hasriha wa ta'yiniha dan penentuannya. Wal ulama'u, adapun para ulama, wal ulama'u utawi pira-pira ulama alladzina kang rajahu yang mengunggulkan sopo alladzina makna al-ahrufis sab'ati ing makna al-ahruf as-sab'ah bil wujuhis sab'ati kelawan wajah kang pitu. Jadi ada yang memahami makna al-ahruf as-sab'ah itu difahami sebagai al-wujuh as-sab'ah. Maka mereka ini hawalu berusaha sopo alladzina, sopo mereka
hasrul aujuhi ing batasan pira-pira wajah iku fi sab'atin ing dalam 7. Jadi wajah khilafnya itu ada 7. Kan tadi kan gambarannya yang tidak ada perbedaan itu di antara para ulama semua sepakat bahwa ada ikhtilaf al-aujuh al-qiraiyah atau aujuhil qiraat. Paham ya? Nah perbedaannya itu hanya pada ketika memahami al-ahruf as-sab'a, ini batasannya sejauh mana? Nah ini yang berbeda satu sama lain. Tapi kalau perbedaan ada, semua sepakat itu. Jadi kalau meminjam bahasanya Gus Mun'im, itu kalau ada orang yang sudah hafal Al-Quran riwayat Hafiz an Asim, itu kalau untuk mengumpulkan semua kiroat yang mutawatirah, itu berarti dia baru hafal riwayat kiroat itu 1/20. Kan begitu. Jadi masih 1/20, belum semuanya. Itu kalau sudah mungkin. Nah kalau belum mungkin berarti seperberapa ya, tinggal terreduksi lagi itu. Jadi apalannya apik lancar baru riwayat Hafiz an Asim. Ternyata antara Hafiz dengan Syu'bah itu walaupun sama-sama qiraatnya Imam Asim, perbedaannya lumayan itu. Kemarin waktu Ustadz Dr. Fakhrul Razi kesini ngisi seminar Quran itu, kan beliau yang Sabtu malam Ahad kan nginep di RD. Saya diskusi dengan beliau beberapa, ngobrol tentang qiraat karena malam itu saya ke Batu, ada penutupan MTQ sekaligus ketemu sama-sama alumni di dekat alun-alun di Batu itu. Sebelum beliau pulang itu saya dikasih mushaf qiraatnya Asim, tapi riwayatnya hamisnya di sebelahnya itu ada riwayat Syu'bah. Ternyata perbedaannya ya lumayan. Lalu di belakang ada tabelnya, perbedaan antara Syu'bah dengan Hafiz. Padahal itu satu imam qiraat. Ada yang kalau Asim itu ta'malun, kalau qiraat riwayatnya Syu'bah itu ya'malun atau sebaliknya. Itu. Jadi kalau kita ini baru Hafiz an Asim itu baru 1/20. Itu. Lanjut. Hawalu hasral aujuhi fi sab'atin wa qad zakartu an kullin wa qad zakartu lan teman-teman menyebut sapa ingsun, muallif ini penulis, an kullin dari setiap para ulama itu, an kullin minal ladzina rajahu ma'nal ahruf as-sab'a bil wujuhi sab'a tadi itu diantaranya adalah min rupane al-imam Abi Hatim as-Sajistani. Diantaranya yang pertama ini dikelompokkan oleh muallif ini ulama-ulama yang membatasi yang ketika mereka memahami al-ahruf as-sab'a itu dengan al-wujuh as-sab'a. Siapa saja mereka itu? Yaitu Imam Abi Hatim as-Sajistani. Lalu yang kedua Al-Imami Ibni Qutaibata ad-Dainuri. Lalu yang ketiga Al-Imami Al-Qadhi Abi Bakrin Ibni At-Tayyib Al-Baqillani, wafat abad ke-5 Hijriah, tahun 403 Hijriah. Lalu ada Al-Imam Abil Fadl Ar-Razi. Sama yang kelima Al-Imami Ibnil Jazari, yaitu Imam Ibnil Jazari. Wahum utawi mereka, beliau-beliau ini iku mustarikuna ishtirak, jadi bersekutu, artinya sama, jadi pendapatnya itu relatif sama fi aktsari tilkal aujuhi, ing dalam mayoritas mengkono-mengkono pira-pira wajah qiraat, illa kecuali annal ba'dha, bahwasannya sebagian, berarti hanya sedikit saja, infarada
Infaroda yang tersendiri bidzikri ba'dil aujuhi kelawan menyebut sebagian wajah. Wa qad dzakarna minha wa qad dzakarna lan teman-teman wis menyebutkan sopo kami minha di antara al-aujuh qaula ibni Qutaibata ing pendapat Ibnu Qutaibah war-Razi dan pendapatnya Imam Ar-Razi wa Ibnil Jazari dan pendapatnya Ibnil Jazari fil mabahatsir rabi di dalam bab yang keempat. Jadi bab yang keempat dulu sudah pernah dipaparkan oleh penulis kitab Sofahat ini. Fala nu'idu maka tidak baleni tidak mengulangi sopo kami ing hal ini ing al-aujuh ini huna ing dalam kini, artinya di sini kami tidak ngulangi lagi. Kalau ingin tahu ya silakan dibuka di bab 4 al-mabahatsur rabi, yaitu yang ada di halaman berapa? Oh iya ini. Loh, temu. Oh iya. 94 Al-Mabahatsur Rabi. 94 dan seterusnya ya. Wa baqiya an nadhkura. Wa baqiya lan tersisa an nadhkura ing apa an-nadhkura yen toh menyebut sapa kami qaula as-Sajistani, yaitu pendapatnya as-Sajistani wal Baqillani. Jadi maksudnya kalau yang pendapatnya Ibnu Qutaibah, Ar-Razi dan Ibnul Jazari itu sudah pernah disebutkan di rangkaian di bab 4. Nah yang belum itu pendapatnya as-Sajistani dan al-Baqillani. Nah nanti akan dijelaskan di berikutnya. Tsumma nadhkuru al-ma'khad. Al-ma'khad ya, apa itu? Tsumma nadhkuru, kemudian kami menyebutkan al-ma'khad. Al-ma'khad itu pendekatan, metode. Ala kullil aqwali ing atase saben-saben pira-pira pendapat min haitsul umum, dari sisi secara global, secara umum. Yang pertama adalah yang pertama qaul al-Imam Abi Hatim As-Sajistani, yaitu pendapatnya al-Imam Abi Hatim As-Sajistani. Qala dawuh sapa al-Imam Abu Hatim As-Sajistani rahimahullah. Summa inni kemudian sak temene ingsun iku tadabbur angen-angen berfikir secara mendalam sapa ingsun al wujuha ing pira-pira wujuh ya wujuh wajah allati kang tatakhalafu kang berbeda-beda yang berbeda-beda fiha ing dalem allati apa lughatul arabi, lughat atau bahasa orang-orang Arab. Fawajadtuha ala sab'ati anha'in, fawajadtu maka menemukan sapa ingsun ha ing allati atau ha ing lughat al-Arab ala sab'ati anha'in ing atase 7 pira-pira sisi. Jadi ada 7 sisi yang menemukan, ada 7 hal. Oke, ngoten wae. Napa niki kopiku? Oh, teh piku. Wala tazitu dan orang nambah, wala tangkusu dan tidak kurang. Jadi kata Imam Abi Hatim As-Sajistani, setelah beliau meneliti wajah-wajah perbedaan yang mana ini allati tatakhalafu fiha lughatul Arab,
Jadi di bahasa Arab itu kan banyak qabilah-qabilah yang masing-masing memiliki lahajat. Yang lahajat ini tumbuh menjadi lughat. Lalu Imam Abi Hatim mengatakan fawajadtuha ala sab'ati anha'in la tazidu wa la tanqus. Wa bi jami'i dzalika lan iku kelawan semua hal tersebut. Wa bi jami'i dzalika lan kelawan semua hal tersebut nazala turun apa Al-Qur'an. Yang pertama apa? 7 itu. Wah, ini kan ada. Oh iya 7 ini sampai halaman 131 dijelaskan oleh Imam Abi Hatim As-Sajistani. Yang pertama, ibdalul lafdhin bilafdhin akhara bimanzilatihi. Mengganti lafadz dengan lafadz yang lain bimanzilatihi, kelawan kedudukan lafadz tersebut. Jadi lafadznya berbeda tapi diganti dengan lafadz yang lain. Ini sebenarnya dalam ungkapan Arab itu sudah cukup. Ibdalul lafdhin bilafdhin itu maksudnya bilafdhin ya mesti akhor. Karena kalau ada nakiroh yang terulang 2 kali, maka itu menunjukkan hal yang berbeda. Nahwu contohnya fas'au ila dzikrillah dalam surah Al-Jumu'ah. Ada qiraat yang membaca famdu ila dzikrillah. Tapi ini ternyata kalau saya tidak salah ingat, famdu ini pernah dikupas juga, ini tidak masuk dalam qiraat yang mutawatirah. Dia syadzah. Kal'ihnil manfush, al-ihnnya diganti dengan lafadz kasufil manfush. Wadzalika mithal, dan hal tersebut seperti al-hut was-samak. Tapi kayaknya qiraat-qiraat ini banyak yang enggak mutawatir, berarti syadzah. Tapi sempat ada qiraat itu. Seperti dalam qiraat dalam surat As-Saffat itu ya faltaqamahul hut wa huwa mulim. Hut itu memang bagian dari samak, tapi bedanya al-hut itu ikan yang besar yang dia bukan tidak punya gigi sehingga dia langsung ditelan. Makanya bahasanya iltaqoma. Beda dengan ikan semacam ikan hiu. Kalau hiu itu kan punya gigi-gigi, sehingga kalau menerkam mangsanya itu bukan langsung ditelan, ditelan apa diemplok gitu ya, orang Jawa bilang gitu ya. Tapi dikecapi itu, ledeh itu musuhnya itu. Itu kalau hiu. Makanya beberapa ulama mengatakan al-hut apa? Maka yang memungkinkan al-hut itu semacam ikan paus. Karena paus itu tidak bergigi seperti ikan hiu. Maka bahasa Quran itu kan iltaqoma, yaltaqimu. Nah, sehingga Yunus ini, Nabi Yunus atau Dhunnun itu masuk di untal, dilek ke dalam perutnya itu tetap utuh, dan atas izin Allah dia masih hidup karena dia termasuk orang yang bertasbih. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'ats. Wal ushbu wal kala'u wan naumu war ruqud wal wa'ru wal khashnu was sikin wal muda. Yang kedua, ibdalu harfin biharfin bimanzilatihi. Artinya apa? Ini yang dijelaskan oleh Imam Abi Hatim As-Sajistani. Berbeda-bedanya lughatul Arab yang bermacam-macam itu, sehingga memunculkan ada yang lafadz, satu lafadz diganti kedudukannya dengan lafadz yang lain tapi memiliki makna yang
memiliki syibhut taratuf, nir sinonimi. Jadi bukan at-taratuf at-tam ya, tapi hanya ada kemiripan. Al-ain diganti as-suf, fas'au famtu, sikin wa a'tadat lahun nasikina. Ada kabilah lain yang menyebut dengan al-muda. Cuman saya tidak tahu, kalau di sini kan hanya contoh lafadznya, tidak masuk ke ayat. Nanti perlu kita gali lebih lanjut ini. Termasuk qiraatnya seperti kasu fil manfus. Ini kayaknya masuk yang syadzah, as-suf. Lalu yang kedua, ibdalu harfin bi harfin bimanzilatihi. Yaitu mengganti satu huruf dengan huruf yang lain bimanzilatihi, kelawan kedudukan huruf yang diganti tadi, ditempati kedudukannya di situ. Contohnya lafadz at-tabut, ada membaca at-tabu, jadi taknya dibaca dengan at-tabu, ha. Wa mithaluhu minal lughah, dan contoh-contoh yang lain minal lughah dari bahasa orang Arab itu, qahroni dibaca kahroni, ar-riba ar-rima. Lalu yang ketiga, taqdimun wa ta'khirun, yaitu mendahulukan dan mengakhirkan, imma fil kalimah wa imma fil huruf. Ada kalanya dalam kata dan ada kalanya dalam huruf. Fa amma fil kalimah fanahwu fayaqtuluna wa yuqtalun. Ada yang baca fayuqtaluna wa yaqtulun. Kalau ini memang ada ini. Wa mithaluhu minal lughah, dan contohnya, contoh yang takdim dan takhir itu, ya. Wa mithaluhu minal lughah salaba zaitun thawbahu, atau salaba thawba zaitin. Apa iki? Bener tak wacane? Kok kayak ndak yakin gitu saya. Wa amma fil huruf fanahwu afalam yai'asil ladzina, afalam ya'yasil ladzina. Yai'as satunya ya'yas. Nah ini kan berarti kan hurufnya kan berpindah, yai'as menjadi ya'yas. Tapi lagi-lagi perlu kita cross check. Ini kayaknya tidak masuk yang mutawatiro, ini yang syadzah. Nah Imam Abi Hatim As-Sajistani itu kan wafat tahun 255. Kalau kita kembali ke Ibnu Mujahid itu mengklasifikasikan kitab As-Sab'ah sehingga ada 7 imam qiraat. Itu tahun berapa? Tahun berapa? Masih ingat enggak? Tahun 400 sekian 300 sekian Hijriah, 300 sekian. Berarti abad keempat. Berarti Imam Abi Hatim As-Sajistani itu ketika menyampaikan pendapatnya ini di situ ketika itu belum terverifikasi sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Ibnu Mujahid. Makanya qiraatnya masih belum ada batasan mutawatir atau syadzah. Karena nanti mutawatir itu setelah diseleksi oleh Ibnu Mujahid, lalu kemudian diseleksi lagi oleh Ibnul Jazari. Itu. Lah ini kan wafatnya yang lihat di halaman 128 ini. Imam Abi Hatim As-Sajistani itu wafat 255. Berarti abad ketiga sudah wafat beliau. Makanya beliau itu meneliti, oh ini ada qiraat begini. Tapi belum sampai meneliti pada sejauh mana memverifikasi qiraat ini apakah ini syadzah atau mutawatirah. Belum. Faham ya? Oke, kita lanjutkan. Makanya yang dicontohkan di sini ada yang masuk qiraat yang mutawatirah, ada yang masuk dalam qiraat syadzah. Wa mithaluhu minal lughah sa'iqa wa saqi'a. Maknanya sama, jabadha wa jazaba. Pada bahasa Jawa itu orang Arab itu juga kadang dibalik tapi maknanya sama. Ada yang orang Jawa ngarani kalau sering bolak-balik itu apa? Riwa-riwi. Tapi ada daerah lain wirawiri, loh kan ada. Oh iya.
Makanya karena dibolak-balik ini, akhirnya seorang linguis Arab namanya Ibnu Faris. Ibnu Faris itu menyusun satu mu'jam namanya Mu'jamu Maqayisil Lughah. Jadi Mu'jam Maqayisil Lughah ini yang kemudian berkembang menjadi Al-Ishtiqaq Al-Akbar. Masih ingat Pak Dini Al-Ishtiqaq Al-Akbar? Fikul Lughah. Sampean produk daring ya. Angkatannya sampean kan mata kuliah saya daring terus ya. Iya, produk daring kadang akeh lali nih. Saya pernah ketemu angkatan-angkatan daring itu, ketemu langsung itu saya tidak tahu kalau itu ternyata tampilan di Google Meet atau di Zoom dengan asli itu beda. Iya. Saya dipangling saya. Walah sampai nih. Termasuk yang takmir yang suaranya melingking sama namanya. Yang biasanya wiritan di takmir itu loh. Siapa? Bukan. Kalau itu yang Korea Alam ternyata ABS Alam. Saya baru tahu. Padahal dulu ya ikut daring. Cuma ya gak apa. Oke, kembali ke materi. Jadi kalau dalam Mu'jam Maqayisil Lughah itu kalau dibolak-balik itu nanti pasti akan ketemu makna inti itu ada titik temunya yang sama. Ya. Apalagi kalau hanya tidak dibolak-balik sama akar katanya, hanya nanti derivasinya yang berubah. Itu juga nanti akan menemukan titik temunya. Contoh, jin, apa artinya jin? Ya sampean iki. Jin, jan, jannah. Jannah apa artinya? Surga atau kebun. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain. Itu kan kebun di situ ya. Jangan diartikan dua surga. Itu jannah. Lalu ada junnah. Ada junun, majnun. Iya kan? Itu ternyata akar katanya kan sama, jim nun janana. Itu maknanya ketemu pada makna ketertutupan. Jin itu tertutup. Tertutup kenapa? Karena secara zahir, secara alami, kalau orang tidak memiliki kelebihan khusus, itu tidak terlihat. Bahkan mereka itu boleh jadi bisa melihat kita sebagian besar. Innahu yarakum, apalagi iblis bisa ngawasi kita itu. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Wes. Jin enggak terlihat. Jannah, kalau itu maknanya surga, hari ini surga itu enggak terlihat. Ya terlihat secara keimanan kita, tapi wujudnya kan kita enggak tahu. Kenapa? Karena surga itu di luar apa yang pernah terlintas dalam pikiran manusia, saking indahnya. Kalau jannah itu maknanya surga, maka jannah itu kebun yang lebat itu saking lebatnya, buahnya lebat, sehingga kalau orang masuk ke dalam kebun itu dia tertutup. Karena makna jim nun itu maknanya ketertutupan. Majnun, apa artinya majnun? Gila, tertutup, akalnya yang tertutup kan. Mungkin ada konsletnya berapa persen. Junnah, as-saumu junnatun. Junnah itu maknanya perisai. Karena orang itu zaman dulu kalau perang secara fisik itu senjatanya kalau tidak tombak ya pedang sama perisai. Kalau orang dibalik perisai maka dia dari depan tidak kelihatan, dia tertutup. Loh, itu akar katanya sama, tapi mengalami istiqaq. Itu baru istiqaq yang as-shaghir, yang kita kenal dengan tasrif. Nah, tasrif itu bagian dari istiqaq. Jadi ada yang dibolak-balik ternyata maknanya sama. Jabadha, jadzaba. Riwariwi, wirawiri. Pemana liane apa mana rek? Ada kok. Apa? Bahasa Indonesia ada nggak? Ya nanti cari sendiri. Yang keempat, ziyadatu harfin au nuqsanuhu, yaitu tambahnya harf atau berkurangnya. Contoh, ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ma aghna anni maliyah halaka anni. Iki sing ilang ndi iki? Bentar. Oh ini. Falha'u fi kalimah maliyah wa sultaniyah zaidah.
Aslinya ma'aghna anni mali halaka anni sultani. Itu aslinya. Tapi kemudian ada zaidah, hak zaidah. Wa tusamma apa hak as-sakti, yaitu hak berhenti. Atau dalam surat Al-Qari'ah itu ya. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Wa ma adraka ma hiya itu hak, bukan tak marbuto, itu hak zaidah, atau hak saket. Karena ada qiraat yang lain yang kalau wasol bacanya haknya enggak kebaca. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, kan wa ma adraka ma hiya. Apa itu Al-Qari'ah? Lalu di situ ada hak as-sakti. Secara riwayat ada hak sakta itu. Ternyata salah satu rahasianya, salah satu hikmahnya untuk menjaga bunyi akhir sehingga iramanya itu enak didengar. Tapi kalau sampai nulis jangan sampai keliru. Itu bukan tak marbuto seperti yang sebelumnya. Kan yang sebelumnya kan wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, itu memang fa ummuhu hawiyatun. Wa ma adraka ma hiya itu hak. Sukun tulisannya, bukan tak marbuto. Nanti kalau tak marbuto bahaya, bacanya keliru malah. Wa ma adraka ma hiyatun narun hamiyah, wah, malah keliru. Ini berarti ada tambahan harf. Banyak kan qiraat yang ini ya, termasuk itu ata'nallaha wa ata'nar rasula, ya kan? Kalau berhenti kan jadi panjang, tapi kalau wasol kan pendek. Wa mithaluhu minal lughah ta'rifinahu, ta'rifina, tu'tina. Wa minhum man yuskitu ba'dal hurufi tarkhiman. Nahwu ya mali liyaqdi alaina rabb. Apa itu ayatnya, apa itu? Surat Hud. Apa ayatnya apa ngarepe? Apa kalau qiraat kita apa ayatnya itu? Qala innakum makithun itu loh. Apa ngarepe? Nah, ya maliku liyaqdi alaina, ya kan? Ya maliku itu kafnya digugurkan. Jadi ada yang menggugurkan kafnya itu ba'dul huruf. Tarkhiman apa artinya? Enggak tahu saya. Ada yang tahu tarkhim bil kha, bukan ha ya. Kalau tarhim bil ha beda maknanya. Nanti menyusul lah utang ini. Ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Lah ini bi ghairi kafin min kalimah malik. Wa minhu qauluhu ta'ala fala taku fi miryatim min. Fala taku fi miryatin aslinya apa? Fala takun. Kemudian nunnya dibuang. Kan kana yakunu. Kemudian fala takun, mestinya fala takun tapi nunnya dibuang sehingga menjadi fala taku fi miryatin. Wa mithaluhu minal lughah, dan contohnya dalam bahasa Arab yang biasa digunakan oleh orang-orang Arab, ya sahi fi ya sahib, wahai temanku, wahai teman. Itu orang Arab biasanya bilang ya sahi, ngono tok. Lalu yang kelima ikhtilafu harakatil bina, yaitu perbedaan harokatnya bina. Ada yang baca al-bukhlu, ada yang baca al-bakhal. Maisarah, maisurah. Wa minhu ismamu ba'dihim ad-dhammah fi qila, qila. Ada yang baca qila, ada yang baca qila. Ghidha, ghidha. Itu dibaca ismam ghidha, ghidha.
wa nahwihima. Wa mithaluhu minal lughah na'am wa na'im. Jadi ada orang Arab itu na'am, iya, ada yang na'im. Yang keenam ikhtilaful i'rab. Ke Fathul Manan sebentar. Halaman berapa? Dididik. Sedikit-sedikit pokok roto. Fadilatu suratil mulk sudah ya? Itu yang di kitab yang terbaru ada tambahan satu paragraf lagi ya, tapi yang lama sudah selesai kayaknya ya. Yang lama sudah selesai kan ya? Saya bawa dua ini kitab ini. Jadi kemarin yang sempat saya sampaikan ini memang terkait dengan fadilah surah Al-Mulk. Itu memang orang ini saking istiqomahnya membaca surah Al-Mulk, sehingga ketika dikubur itu kan ceritanya kemarin itu riwayatnya kan ada sahabat ketika mendirikan tenda itu kan tidak tahu kalau itu ada kuburan. Jadi memang itu dari orangnya yang sudah meninggal itu masih diberi anugerah oleh Allah untuk bisa membaca surah Al-Mulk. Itu memang tidak rasional tapi supra rasional. Makanya kalau yang biasa deresnya banyak itu jangan khawatir. Dulu tuh pernah, tidak tahu mungkin yang baru masuk di BTG, dulu di kitab ini juga pernah kita bahas loh. Yang ketika di bab fi fadaili ta'allumil Qur'an wa ta'limihi itu ada hadis riwayat Abi Sa'id Al-Khudri. Saya bacakan ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di kitab yang lama, kalau yang kitab yang baru itu di halaman 34. Bisa saya buka itu. Itu hadis ini senang saya. Ya semua hadis ya kita senang, tapi ini motivasinya luar biasa ini. Coba saya baca itu halaman 34 yang paling atas di kitabnya Adin yang baru itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara al-Qur'ana thumma mata qabla an yastawhirahu atahu malakun fa'allamahu fi qabrihi wa yalqallaha wa qad istadharahu. Rawahu Ibnu An-Najjar. Tahu ya artinya? Barang siapa yang deres Quran, yang ngapalno Quran, kemudian meninggal qabla an yastawhirahu, sebelum dia menguasainya. Menguasainya itu ya bisa jadi belum hatam, bisa jadi sudah hatam tapi masih ada juz-juz yang menjadi PR. Yang penting usahanya serius. Di sini kan syaratnya man qara al-Qur'ana. Jadi qara'a ini serius. Itu nanti atahu malakun fi qabrihi fa'allamahu fi qabrihi. Nanti kalau dia sudah di alam barzakh, dikubur, itu malaikat mendatangi dia untuk ngajari dia. Jadi kalau sekarang setorannya, kalau yang BTQ ke Umma atau setorannya ke saya atau setoran ke Gus Adin, ya kok durung tutup kemudian meninggal, nanti setorannya ke malaikat itu. Jadi jangan khawatir, nanti saya kalau di kuburan tidak ada teman setoran, ada ini malaikat yang datang. Wa yalqallaha, kemudian dia orang ini yang man qara al-Qur'an tadi menemui Allah wa qad istalharo, sudah dalam kondisi betul-betul menguasai. Itu sebagai penghargaan orang yang serius menghafalkan Al-Quran. Jadi gak usah khawatir, gak lancar-lancar, gak atam-atam. Yang penting usahanya serius. Jangan ada tekad untuk berhenti. Saya tuh pernah angan-angan gini, ini tadabbur kecil-kecilan. Bukan ini maksudnya, ini yang saya ceritakan. Kalau ini teh. Ketika Yudisium Wisuda Tahfidz 2019, sebelum pandemi ya, 2020 kan kita tidak ada WT, baru ada lagi 2021. 2019 itu yang kita aturi maringi dawuh itu kalau tidak salah 18 atau 19 ya,
Kalau enggak 18 19 itu Gus Munim, mungkin ada yang ikut waktu itu. Saya masih ingat beliau itu dawuh ketika begini. Cerita Nabi Musa. Nabi Musa itu kan sepulang dari negeri Madian ketika mau kembali ke Mesir mengajak istri beliau. Itu melihat ada satu cahaya di atas bukit itu, di atas gunung itu. Inni anastu naro. Jadi ada kayak api gitu, terang sekali. Akhirnya Nabi Musa itu naik. Tapi kan disuruh lepas sandalnya. Fakhla'na alaik innaka bil wadil muqaddas tuwa. Lalu dilantik wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Singkat cerita, Nabi Musa ini kemudian ditanya oleh Allah. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Allah itu kalau tanya begini, itu bukan berarti Allah tidak tahu. Allah itu pasti tahu. Cuman ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk menjalin komunikasi yang baik itu tetap diperlukan sesuatu secara verbal. Ya, umpama Adin ini kan wakil ketua Musaid. Sudah tahu kinerjanya anggota Musaid gini-gini, tapi tetap diperlukan. Ini kenapa kok begini? Dengan begitu. Jadi ada komunikasi. Lah ketika Allah ngajak ngobrol Nabi Musa tuh seneng banget. Wah, ini kesempatan ini. Sehingga mestinya pertanyaannya hanya satu, wa matil kabiyaminika ya Musa. Itu jawabannya cukup qala hiya asai. Ternyata Nabi Musa itu jawabnya tidak hanya sampai situ, dijelaskan. Qala hiya asai atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Sudah berapa itu? Jadi Allah dawuh satu kata, satu pertanyaan ya. Jawabannya itu beberapa. Ternyata mufassirin termasuk yang disampaikan Gus Munim waktu itu, ini ada satu pesan Nabi Musa ini sesungguhnya pingin diajak ngobrol lama sama Allah sehingga dia memanjangkan jawabannya dengan harapan ada respon balik. Kayak Adin umpama ngobrol sama Mbak BTK. Mbak BTK tanya satu hal, Adin menjelaskan, loh tapi tambahin kan begitu. Cek mari-mari karep iki. Itu sama kasusnya begini, Rek. Allah itu sangat mencintai hadratur Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika peristiwa Mi'raj itu, hadisnya kan sahih nih jelas. Nabi Muhammad tuh sampai balik beberapa kali. Turun ketemu Nabi Musa, balik gak kuat umat mulai 50 rakaat. Allah sajane wis ngerti dapurannya kayak sampean niki. 5 rakaat abot ya kan? Mun 50 rakaat. Sajane kalau Allah mau langsung wis 5 ae umatmu gak kuat. Tapi 50 sih. Balik maneh. Karena Allah ini sesungguhnya ndak mau pisah dengan kekasihnya. Itu kedudukannya Rasulullah itu luar biasa. Sehingga balik lagi. Balik maneh, kok ketemu Musa balik maneh lagi. Balik maneh itu. Sehingga sampai berkali-kali itu. Karena Allah itu adalah Ar-Rafiq Al-A'la, Ar-Rafiqul A'la. Itu kekasih yang kedudukannya sangat tinggi. Makanya orang mukmin itu nanti nikmat yang terbesar itu ketika wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Itu menurut Al-Ghazali itu. Oke, kembali ke Nabi Musa tadi. Nabi Musa ini punya satu harapan, seneng ngobrol dengan Allah. Sehingga harapannya itu ketika itu dapat wahyu pertama dilantik, itu ternyata oleh Allah dikabulkan lagi. Maka ada saatnya ketika Nabi Musa itu diundang khusus oleh Allah. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Ya kan? Lalu ketika ditinggal 30 hari, rencana 30 hari, tapi ternyata dirasa kurang, wah tambahilah 40, tambahi 10 biar genap jadi 40. Itu kan kaumnya Bani Israel kan dititipkan ke saudaranya Nabi Harun. Ternyata banyak penyimpangan-penyimpangan, termasuk banyak yang kemudian mengikuti Samiri. Itu di surat Toha itu keterangannya, silakan dibaca itu. Ya. Sampai pas balik itu Musa sempat marah itu. Kata Harun, qala la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si dan seterusnya itu. Nah, saya mendapatkan kesan dari rangkaian-rangkaian ayat ini. Jadi Nabi Musa itu karena punya harapan yang luar biasa untuk bisa ngobrol lama dengan Allah.
maka harapan itu disambut oleh Allah, diundang khusus. Karena kan kalau kita ini ingin Allah kalam kepada kita, itu caranya dengan baca Quran. Tapi kalau kita sebagai hamba ingin matur kepada Allah, itu caranya sholat. Makanya sholat itu adalah mi'rajul mu'minin. Tapi nek sampean akan deres, maka itu sesungguhnya Allah dawuh kepada kita. Nah, sampai ada buku kan, bacalah Al-Quran seakan-akan ia diturunkan kepadamu. Jadi kalau sampean bangun tidur, pengen langsung ngaji, pengen ngaji, itu nanti akan dibukakan oleh Allah suatu saat, dibukakan oleh Allah seperti Nabi Musa. Artinya dibukakan, diberi media Anda. Bahkan Nabi Musa itu akhirnya rodok ngelama itu apa? Jadi setelah diskusi lama, kita tidak usah mempertanyakan bagaimana kaifiyahnya, tidak usah. Itu wilayah keimanan sudah. Ya kan? Sampai Nabi Musa itu penasaran. Akhirnya Nabi Musa ingin melihat zatnya Allah. Rabbi arini anzur ilaik. Ya. Kalau wa kallamallahu Musa taklima jelas, makanya Musa itu adalah kalimullah. Rabbi arini anzur ilaik. Ternyata jawabannya qala lan tarani walakin anzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Nah, disitulah kemudian Allah mengatakan, wis ngene lho Musa. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nas bi risalati wa bi kalami. Wis pokoke ngaji yo wae, kok usah aneh-aneh ngono. Fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Artinya apa? Ya Allah, kula niki pengin lancar ya Allah. Kok lancar-lancar. Wis tala ngaji yo. Lho kan ngono tok wis. Wis ngaji yo sing akeh wis pokoke. Nanti ada saatnya. Nek durung lancar, berarti ayat-ayat ini masih rindu dengan kalian. Nek wis lancar yo tambah rindu. Karena orang itu semakin lancar, dia kerinduannya semakin mendalam. Iya, ingin ngaji. Itulah yang seperti diceritakan Ustaz Fakhrul Razi. Sehingga dalam setiap langkahnya itu, saya ternyata baru buka di buku beliau yang seri disertasinya beliau itu. Kan disertasinya itu sampai pada indeks, sampai pada mushaf berdasarkan tawaran wakaf. Jadi dari sisi makna. Jadi menguasai betul beliau. Itu ditulis di pengantarnya itu. Beliau menyelesaikan menulis itu ketika khataman yang ke-1000. Jadi dihitung itu, ada hitungannya itu. Terus ngaji wis. Ya saya belum bisa seperti itu, tapi saya punya himmah. Ya, harus seperti itu. Minimal. Tapi mbok kapan? Ya iku mang wis pokoke fakhud ma ataitu kawakum minasyakirin. Kapan tutuke gak ero? Lah gak kesampaian, mati. Ojo kuwatir, malaikat sing mulangi kan begitu. Karena hadis tadi itu An Abi Sa'id Al-Khudri. Pokoknya ngono ae. Sehingga kalau ada orang lancar itu kan fadhol. Tapi lancar itu ya seberapa banyak ngajinya dia, seberapa banyak bagaimana dia memanage cara deresnya, itu kan juga berpengaruh. Sama ini mumpung masih belum ketambahan tanggungan-tanggungan yang lain. Saya sudah pernah melewati usia-usia seperti sampean. Bagaimana dengan usia saya sekarang ketika sudah punya tanggungan ini dan itu ternyata bedang. Dulu saya kuliah itu, seingat saya loh ya, ketika saya kuliah itu, ya mungkin di antara kalian banyak yang melebihi. Cuman saya ketika kuliah dulu ya, Fahmi Bisyaukin itu ya tidak putus. Tapi kalau ada lebih dari itu ya bisa lebih. Ya. Cuman kapan itu ada kesibukan ini, akhirnya rotok nyandet mana, ya Allah, mulai mana, terus tapi tetap ada usaha gitu loh. Nah usahanya itu yang harus selalu kita perjuangkan. Nah saya kalau sekarang dengan dulu, atau sekarang dengan dibandingkan sampean sekarang, insya Allah ya lancaran sampean. Loh iya. Tapi saya tetap berusaha, pokoknya aku berusaha. Oh ini gak nutut ya diulangi malah malaikat. Terus ngono, ini ada hadis yang memotivasi tadi yang sudah kita baca tadi.
Oke, kembali ke Nabi Musa tadi. Jadi kalau yang saya tangkap dari rangkaian ayat-ayat itu, jadi Nabi Musa itu tekadnya itu loh, yang dia punya keinginan untuk berdialog dengan Tuhan. Ya apa caranya, Allah itu dawuhe akeh. Nah kalau kita kan dengan baca Quran, Allah dawuh ke kita banyak. Maka ya itu kita seriusi. Kalau Nabi Musa kemudian diberi fasilitas diundang langsung beraudiensi dengan Tuhan selama 40 hari. Ya ampun, nanti sampean bentuknya apa itu kan terserah Allah. Tapi kalau mengikuti seperti Nabi Musa ya tidak bisa, yang wa kallamallahu Musa taklima ya beda lah. Sampai dulu kan juga ada hadis di kitab ini, di halaman berapa saya lupa itu. Imam Ahmad bin Hambal itu, ini yang generasi-generasi awal dulu mungkin pernah ngikuti, masih ingat itu. Imam Ahmad bin Hambal itu pernah bermimpi bertemu Allah. Ini juga tidak usah kita tanyakan, ketemu nih apa? Wallahu a'lam. Itu sampai 99 kali. Lalu ketika itu Imam Ahmad mengatakan begini, kalau saya akan bertemu dengan Rabbal Izzah ke 100 kali, saya akan tanyakan, ya apa cara nih yang paling efektif untuk mendekatkan diri bagi orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi jadi al-mutaqarrabun atau al-muqarrabun itu ya apa cara nih? Ternyata jawaban Allah bikalami, yaitu dengan kalamku. Nah dengan kalamku itu ya dimulai dari sampean ini menghafal terus. Tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi harus dikaji, didalami isi kandungannya kan begitu. Makanya kemudian Imam Ahmad bin Hambal tanya, bifahmin au bi ghairi fahmin? Jawabannya ternyata bifahmin au bi ghairi fahmin. Jadi gak paham, gak apa-apa, tapi ya lebih baik ditingkatkan pada tingkat memahami isi kandungannya. Saya kemarin ke Lombok itu bersama para pengasuh ma'had itu selama 3 hari. Itu salah satunya berkunjung ke Ma'had Al-Jami'ahnya di UIN Mataram, sekaligus bertamu ke pondoknya Tuan Guru Lalu Ahmad Busyairi. Tuan Guru Lalu itu dulu mudir Ma'had Jami'ah zaman saya di Ma'had. Jadi dulu pertama itu mudirnya ya Hamzawi, terus ganti Ustadz Lalu, dulu dosen BSA beliau. Terus ganti lagi ya Hamzawi lagi. Terus setelah itu Gus Islama, terus ya Muzaki, terus sekarang ya Iqbal. Jadi sebelum beliau pindah tugas ke Lombok, akhirnya beliau karena orang Lombok terus pulang ke sana. Nah beliau tuh ngerintis pesantren juga. Ternyata di sana tuh banyak yang cepat menghafal. Salah satu strateginya, metodenya beliau, santri menghafal pertama itu yang wajib itu surat Al-Baqarah plus maknanya. Jadi kalau Al-Baqarah itu sama artinya, itu distorkan. Kenapa? Karena kalau dia sudah menguasai surat Al-Baqarah dan artinya, nanti yang lain-lain itu artinya itu mufradatnya dalam satu kata itu hanya ngulang, paling yang tidak tahu hanya 1-2. Itu ternyata cukup membantu kepada hafalan sambil angan-angan, sehingga dapat lafdhon wa maknanya. Oh iya ya. Nah itu barangkali kita coba di sini nanti. Sehingga kalau ngaji angan-angan sak maknanya itu enak gitu. Wes itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin manfaat, mungkin barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ma'al Qur'an. Ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa ahlana wa tullabana wa talibatina min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk waj'alna wa iyyahum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa minal ladzina istafaita min ibadika alladzina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi'idnik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidhna wa ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.